kalau kau tanya padaku sekarang, apa yang paling ku sesali selama kuliah di Depok? Jawabanku bukan tentang skripsi yang hampir tak selesai, bukan pula tentang patah hati karena cinta bodoh. Tapi, soal satu keputusan kecil yang dulu kupikir tak penting, memilih kosan paling murah yang kutemukan. Saat itu aku anak baru, belum punya banyak kenalan, uangku pas-pasan, dan seperti kebanyakan mahasiswa perantauan lainnya, aku hanya ingin tempat untuk tidur dan mandi. Aku tidak terlalu peduli kalau cat temboknya mengelupas atau saluran airnya mampet, asal cukup murah dan dekat kampus. Kupikir semua bisa ditoleransi. Kupikir hantu itu cuma bagian dari cerita lama, urban legend, hal yang cuman muncul di YouTube atau status WhatsApp orang gabut. Tapi aku salah. Kos itu masih berdiri sampai sekarang, di sebuah gang sempit di Jalan Merapi, Depok. 3 kamar berjejer, sepi, lembab, dan gelap. Aku menempati kamar nomor 2, kamar yang katanya paling aman. Kata ibu kos, kamar nomor 3 terlalu panas, dan kamar nomor 1 sudah terisi. Padahal kamar nomor 3 sudah lama tak ditempati siapa-siapa. Tapi lampunya kadang menyala sendiri, kadang pintunya terbuka setengah, kadang ada yang duduk di depan pintunya, kadang ada yang menangis di dalamnya. Selama 7 bulan aku tinggal di sana, dan itu adalah 7 bulan tergelap dalam hidupku. Ada hal-hal yang lebih dingin dari udara malam, ada ketukan yang tak berasal dari manusia, dan ada tatapan dari balik jendela yang tidak akan pernah bisa kau lupakan. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, aku hanya ingin memperingatkan. Karena kalau kau masuk ke sana, kau mungkin tidak akan pernah benar-benar bisa pergi. Waktu pengumuman SNMPTN keluar, dan namaku ada di situ, rasanya seperti mimpi. Aku diterima di salah satu kampus negeri di Depok, jurusan yang kuinginkan sejak SMA. Tapi rasa senang itu cepat berganti panik. Aku anak rantau dari Purwokerto, dan orang tuaku cuma buruh tani. Kami gak punya saudara di Jabodetabek. Artinya, aku harus cari tempat tinggal sendiri, dan biayanya harus seirit mungkin. Setelah bolak-balik cari di grup Facebook dan forum mahasiswa, aku akhirnya nemu satu kosan murah banget. Rp 5.001.000 per bulan. Listrik dan air udah termasuk. Jaraknya cuma sekitar 15 menit naik angkot ke kampus. Lokasinya di Jalan Merapi, gang kecil yang agak masuk ke dalam dari jalan utama. Waktu kutanya kenapa murah, ibu kos bilang, karena cuma ada 3 kamar, kosan kecil, jadi nggak rame. Awalnya aku nggak curiga apa-apa. Kesan pertama saat kesana, biasa aja. Gerbangnya sempit, gangnya cukup panjang. Diapit tembok tinggi kiri kanan yang ditumbuhi lumut. Udara dalam gang itu agak lembab dan terasa teduh meski siang hari. Di ujung gang ada rumah semi permanen bercat putih pudar. Itulah rumah ibu kos. Di belakang rumah itu ada bangunan kecil seperti pavilion memanjang. Itulah kosannya. 3 pintu, catnya mengelupas di beberapa bagian. 1 kamar di ujung kanan, 1 di tengah, dan 1 di kiri. Atapnya rendah, dan seluruh lorong depan kamar ditutupi dok beton tanpa genteng, jadi terasa lebih pengap. Aku datang sendirian waktu itu, diterima oleh seorang ibu berjilbab abu-abu. Wajahnya ramah, tapi suaranya kecil. Namanya Bu Rukiah. Yang kosong, tinggal kamar tengah. Nomor 2, yang lainnya udah isi, katanya. Tapi aku nggak lihat ada sepatu atau sandal lain selain punyaku di teras. Dia memberiku kunci dan mempersilakan melihat-lihat kamar. Dalamnya kecil, sekitar 2,5 kali 3 meter. Ada ranjang besi berkarat tanpa kasur. Lemari kayu tua yang pintunya sudah susah ditutup rapat. Dan meja belajar kecil, dindingnya cat putih kusam.
Ada bercak hitam di pojokan dekat lantai. Bau ruangan itu agak seperti karpet basah yang lama gak dijemur, campuran lembab, debu, dan sedikit anyir. Tapi aku pura-pura gak mencium apa-apa. Uangku terbatas dan aku gak bisa berharap lebih. Listrik pakai saklar token, tapi ibu yang isiin tiap bulan. Kamar mandi di luar, di ujung lorong. 1 buat bertiga ya, kata Bu Rukiah sambil menyerahkan kunci yang sudah agak berkarat. Aku langsung bayar sebulan. Waktu itu rasanya lega. Aku nggak tahu bahwa tempat ini akan mengubah hidupku. Malam pertama di kos itu belum datang. Tapi hawa anehnya sudah terasa sejak aku berdiri di lorong dan melihat pintu kamar nomor 3 sedikit terbuka. Hanya sedikit, tapi cukup untuk kulihat kegelapan total di baliknya. Dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Aku datang membawa 1 koper besar, 1 tas ransel, dan 1 kantong plastik isi peralatan mandi. Hari itu, hari Jumat, hampir maghrib, dan suasana di gang belakang Jalan Merapi sudah mulai sepi. Lengket, mendung, dan suara azan dari musala kecil entah di mana terdengar jauh. Sayup, seperti tertelan tembok-tembok tua. Bu Rukiah tidak keluar rumah, katanya lewat pesan singkat. Kuncinya di bawah pot kembang. Langsung saja masuk ya. Kamar nomor 2. Kamarku berada di tengah. Pintu sebelah kanan dan kiri tertutup rapat. Tidak ada bunyi TV, tidak ada suara manusia lain, bahkan suara kipas pun tidak ada. Kos ini sunyi, lebih sunyi dari rumah nenekku di desa yang dikelilingi kebun singkong. Aku masukkan kuncinya ke lubang tua yang berkarat. Dengan sedikit tenaga, pintu itu terbuka. Engselnya mengeluh, mencicik panjang. Bau itu langsung menyambutku, lagi bau lembab yang menusuk, seperti kardus basah yang lama ditumpuk di gudang. Lantainya tegel putih kusam, berdebu tipis. Dindingnya masih seperti kemarin, cat putih kusam, dengan bercak kehitaman di beberapa sudut. Di sudut pojok dekat ranjang, ada sarang laba-laba menggantung. Dan di bawah lemari tua itu, aku sempat melihat sesuatu yang mirip potongan kertas mengintip. Tapi aku terlalu lelah untuk peduli. Kupasang spray di ranjang besi berdecit itu, taruh bantal, lalu pelan-pelan duduk di ujung kasur. Sunyi. Tak ada suara kendaraan dari jalan utama. Tak ada suara burung, tak ada suara apapun. Seolah kos ini hidup di dunia sendiri. Saat malam turun, aku baru benar-benar merasa sendirian. Kamar itu terlalu hening. Bahkan detik jam tangan yang kutaruh di meja terdengar seperti palu kecil di kepala. Aku mandi cepat, airnya dingin sekali, seperti air sumur, meski ada pompa listrik. Lalu kembali ke kamar dan berbaring, menatap langit-langit. Ada celah kecil di atas pintu, dekat ventilasi, tempat cahaya remang dari lorong menyusup masuk. Tapi malam itu, cahaya itu redup. Hampir seperti tidak ada lampu. Aku mematikan lampu kamar dan mencoba tidur. Tapi tubuhku tetap terjaga. Mataku terbuka, menatap langit-langit yang gelap, dan telingaku mendengar keheningan. Bukan keheningan biasa, keheningan yang terlalu sempurna, keheningan yang seperti menyembunyikan sesuatu. Dan di antara diam itu, aku merasa seolah ada yang berdiri di depan pintu kamarku. Diam saja, tidak bergerak, tidak mengetuk, tapi ada. Aku tidak punya alasan untuk takut, tapi juga tidak punya alasan untuk tenang. Malam pertama adalah malam terpanjang. 3 hari pertama di kos, aku masih coba menyesuaikan diri. Bangun pagi, mandi buru-buru dengan air dingin menusuk, lalu ke kampus naik angkot nomor ke 112, pulang sore, belajar sebentar, lalu berbaring. Rutinitas yang sepi, tapi aman. Tapi sejak malam keempat, kos itu mulai menunjukkan keanehannya. Sekitar jam 2 malam, aku terbangun
karena mendengar suara seperti kursi digeser. Gesekan kayu tua dengan lantai tegel yang kasar. Pelan, tapi jelas. Suara itu berasal dari kamar nomor 3, kamar sebelahku, di sebelah kiri. Awalnya kupikir mungkin ada penghuni baru yang pindah malam-malam, tapi rasanya aneh. Siapa yang mindahin kursi jam segini? Dan kenapa tidak ada suara lain? Besoknya, aku menunggu momen saat Bu Rukiah keluar rumah. Sekitar pukul 10 pagi, aku lihat dia menyapu halaman depan. Ku dekati dan basi-basi sebentar. Lalu kutanya, Bu, kamar nomor 3 udah ada yang isi ya? Dia berhenti menyapu. Tangannya menggenggam sapu lidi lebih erat. Belum, jawabnya pelan. Memang kenapa? Aku ragu untuk bilang, tapi akhirnya ku jawab. Enggak, semalam saya dengar kayak ada kursi digeser. Dari kamar itu, Bu Rukiah tidak langsung jawab, tapi matanya sedikit menunduk. Suaranya mengecil. Kalau malam, ibu nggak pernah ke belakang. Kosong kok kamar itu. Mungkin tikus besar ya? Tikus geser kursi? Aku nggak percaya. Malam berikutnya, aku sengaja tidur lebih malam. Ku pasang musik dari ponsel, tapi tetap ku setel kecil agar tetap bisa mendengar. Dan benar sekitar pukul 1 lebih sedikit, suara itu datang lagi. Crash, krit, 1 kali, 2 kali, seperti ada yang duduk, lalu berdiri, lalu diam, lalu kembali menggeser. Aku mencoba nekat. Ku buka pintu kamarku pelan, mengintip ke lorong. Pintu kamar nomor 3 tertutup rapat. Tidak ada cahaya dari bawah pintunya. Lorong gelap, kosong, tapi sunyinya berubah. Bukan sunyi biasa, lebih mirip menunggu. Aku kembali masuk dan kunci pintu kamar dari dalam. Dan malam itu, aku mendengar bunyi kursi lagi, diikuti suara yang jauh lebih pelan seperti desahan orang menahan napas. Malam itu aku sedang belajar untuk kuis hari Senin. Meja kecil di pojok kamar, ku penuhi catatan dan stabilo, dan aku duduk sambil memunggungi jendela. Sejak pertama masuk ke kamar ini, aku jarang menoleh ke arah jendela itu. Letaknya tinggi, hampir sejajar dengan atas kepalaku. Kalau berdiri, ukurannya kecil, hanya cukup untuk sirkulasi udara. Tapi entah kenapa, jendela itu selalu membuatku tak nyaman. Di luar jendela, hanya ada tembok pagar. Tak ada jalan setapak, tak ada halaman. Harusnya tak ada yang bisa lewat. Saat sedang menulis, tiba-tiba cahaya dari lampu luar lorong bergeser. Bayangan melintas cepat. Hanya sepersekian detik, tapi cukup jelas untuk membuatku menoleh refleks. Kupikir itu kucing, tapi bagaimana mungkin? Jendelaku tinggi. Di luar jendela hanya ada tembok, tidak ada pohon, tidak ada genteng, tidak ada tempat berpijak. Aku bangkit perlahan, mencoba mengintip lewat sela ventilasi. Gelap, tak ada apa-apa. Kembali kuputar tubuh ke meja, tapi kali ini aku tak bisa fokus. Ada perasaan aneh, seperti aku tidak sendirian. Beberapa menit berlalu, aku mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya pantulan cahaya, mungkin daun yang melambai tertiup angin. Lalu, tok, 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 3 ketukan di jendela, pelan, tapi cukup keras untuk membuatku melonjak dari kursi. Aku membeku, keringat dingin mengalir dari pelipis. Kutoleh ke arah jendela. Gelap, tak ada siapa-siapa di sana. Tapi aku tahu pasti ada yang mengetuk. Ku peluk tubuh sendiri, menunggu lama dalam diam. Ku tatap pintu, berharap tidak ada suara susulan. Tak ada. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Dan sejak malam itu, aku tak pernah lagi berani memunggungi jendela. Hari itu hari Minggu, tidak ada kuliah, tidak ada jadwal apa-apa. Sekitar jam 8 pagi, aku keluar kamar membawa baju kotor, mau mencuci di kamar mandi belakang. Langit mendung,
Tapi udara hangat, lorong kos lengang seperti biasa sepi dan pengap. Tapi ada yang berbeda. Saat aku keluar, aku lihat seorang perempuan berdiri di depan kamar nomor 3. Dia berdiri membelakangi pintu, tegak, tanpa bergerak. Rambutnya panjang, sampai punggung, mengenakan daster warna krem pudar, dan tidak memakai alas kaki. Aku sempat terkejut, ku tarik napas dan mencoba tersenyum. Baru pindah mbak, sapaku pelan. Dia diam, tidak menoleh, tidak menjawab, tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah tak mendengar. Aku berdiri beberapa detik, bingung, lalu kuputuskan untuk lanjut ke belakang, pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi saat aku balik badan, aku merasa bulu kuduku berdiri. Ada perasaan seperti dilirik dari belakang, tapi waktu ku toleh lagi ke arah lorong, dia sudah tidak ada. Kosong, pintu kamar nomor 3 masih tertutup rapat. Tidak ada suara langkah pergi, tidak ada suara pintu ditutup, hanya keheningan yang kembali menelan lorong. Setelah cuci baju, aku langsung ke depan rumah, mencari Bu Rukiah. Ibu, kamar nomor 3 udah ada yang isi ya? Tanyaku, pura-pura santai, sambil bantu menyapu halaman. Bu Rukiah menggeleng pelan, tanpa menoleh. Belum ada yang mau ngisi kamar itu. Barusan saya lihat ada cewek berdiri di depannya. Rambut panjang, pakai daster. Bu Rukiah terdiam, tangannya berhenti menyapu. Beberapa detik kemudian, dia lanjut menyapu lagi. Tapi suaranya lirih, pelan sekali, hampir seperti bergumam ke dirinya sendiri. Kadang-kadang dia suka muncul kalau ada yang tinggal di kamar tengah. Semenjak tinggal di kos ini, aku jadi terbiasa mencuci sendiri dengan tangan. Kamar mandinya sempit, tapi masih cukup untuk jongkok dan mencuci di ember. Di belakang kamar mandi, ada ruang terbuka kecil tanpa atap, kira-kira 2 kali 2 meter. Itulah tempat jemuran. Lantainya semen kasar, dan sekelilingnya tembok tinggi, nyaris tanpa celah pandang dari luar. Minggu pagi itu, cuaca cerah, matahari naik dengan hangat. Aku mencuci 1 ember penuh dan menjemur semua baju yang basah, kaos, celana kuliah, kerudung, dan pakaian dalam. Tas sepret satu-satu sebelum digantungkan di tali jemuran. Setelah itu, aku tinggal ke kamar, santai, sebentar. Sekitar jam 2 siang, aku keluar lagi. Tapi saat menyentuh pakaianku, aku langsung terdiam. Bajuku basah. Bukan setengah basah, karena belum kering, tapi benar-benar basah. Seperti disiram air dari atas. Aku melihat ke langit. Cerah. Tidak ada awan gelap. Tidak ada bekas hujan. Jemuran tetangga di sebelah bahkan kering semua. Aku pegang baju satunya lagi. Basah juga. Semua pakaian yang kujemur seperti baru saja dicelupkan ke dalam air. Tapi anehnya, airnya bukan seperti air biasa. Ada bau. Bukan bau sabun, tapi bau asin yang samar seperti air laut. Atau seperti bau air mata, dengan sedikit bau anyir, samar, nyaris seperti darah. Bukan bau tajam yang langsung terasa, tapi menyusup perlahan ke hidung dan membekas. Aku panik. Ku bawa semua baju ke kamar mandi dan kumandikan ulang. Tapi tetap saja, baunya tidak benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, kejadian itu terulang. Aku menjemur pagi, matahari terang, tapi saat sore diangkat, sebagian baju basah kembali, seperti ada yang memercikannya dengan air diam-diam. Lalu aku sadar, hanya bajuku yang seperti itu, bukan baju orang lain, dan selalu hanya bagian tertentu yang basah. Bagian leher, pundak, dan kadang bagian dada. Waktu ku ceritakan ke teman kuliah, mereka cuma bilang, paling ada yang jahil. Tapi siapa yang bisa masuk ke belakang kos ini? Tempatnya tertutup,
Pagar selalu terkunci. Bahkan Bu Rukiah sendiri bilang, dia jarang masuk ke jemuran belakang. Sampai pada malam berikutnya, saat aku bangun karena ingin ke kamar mandi, aku melewati lorong dan melihat ke arah belakang. Gelap, tapi dari celah pintu terbuka sedikit. Aku yakin sekali ada bayangan seseorang sedang berdiri di depan jemuranku, diam, membelakangi, dan seperti sedang menangis. Mimpi buruk bukan hal baru bagiku, tapi sejak tinggal di kos ini, mimpi burukku terasa terlalu nyata. Seolah tubuhku tidur di kasur, tapi jiwaku dipaksa tinggal di tempat lain, tempat yang tak bisa kujelaskan dengan logika. Mimpi itu datang pertama kali hari Rabu dini hari. Aku berada di dalam sebuah kamar sempit, lebih kecil dari kamarku sekarang. Dindingnya lembab, penuh bercak hitam. Tidak ada jendela, tidak ada pintu keluar. Satu-satunya penerangan datang dari cahaya pucat yang entah dari mana. Aku berdiri di tengah ruangan itu, menggigil, tanganku bergetar. Dan setiap kali aku coba menyentuh dinding, ia menjadi lengket, seperti berlendir. Lalu suara itu datang. Tangisan perempuan, pelan, serak, seperti menahan sakit bertahun-tahun. Aku menengadah, dan di sana di langit-langit ada lubang kecil. Dari situlah suara itu berasal. Tapi bukan hanya suara, ada tetesan air jatuh perlahan ke ubun-ubunku. Air yang hangat dan terasa asin. Aku terbangun, nafasku tercekat. Keringat membanjiri leher dan punggung. Kamarku gelap, tapi bau dari mimpi itu masih melekat di hidungku. Aku kira hanya mimpi biasa, tapi keesokan malamnya, aku kembali ke kamar yang sama, semua persis. Dinding yang lengket, lubang di atas, dan tangisan itu seperti makin dekat. Malam ketiga, mimpi itu berubah sedikit. Aku tidak sendiri. Ada seseorang duduk di sudut kamar, memeluk lutut, rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya basah kuyup, seperti baru keluar dari hujan. Tapi, hujan dari mana? Aku coba bicara, tapi suaraku tidak keluar. Lalu dia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya tidak ada, hanya rongga hitam dalam. Dan dari sana, air terus menetes. Menetes ke lantai, dan mengalir ke arah kakiku. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, menggigit selimut sendiri. Kupikir, aku kerasukan udara dingin, tapi jendela kamarku tertutup rapat. Dan anehnya, bantal yang kupakai basah, bukan keringat, tapi benar-benar basah, seperti kain celupan. Setiap kali ku pejamkan mata sejak malam itu, aku takut. Bukan takut teror, tapi takut kembali ke kamar yang bukan milikku. Karena tiap malam, ia menungguku di sana. Sudah seminggu sejak mimpi-mimpi itu datang, dan aku mulai merasa kamar ini menolak kehadiranku. Ada perasaan aneh tiap kali aku pulang kuliah dan membuka pintu. Seperti masuk ke tempat yang sudah didiami sesuatu sebelum aku. Malam itu, aku ingin merapikan lemari. Lemari kayu tua satu pintu itu, sejak awal memang tidak kukunci. Tapi juga tidak pernah banner-banner kubuka lebar. Engselnya longgar, dan bagian bawahnya penuh debu. Tapi belakangan, setiap kali aku lewat dekat lemari, aku mencium bau busuk samar. Awalnya kukira itu bau dari jemuran yang belum kering, tapi setelah semua pakaianku cuci ulang dan bau itu tetap ada, aku mulai curiga. Malam itu, sambil menyalakan lampu meja, aku membuka lemari perlahan. Dalamnya gelap dan pengap, kulit kayunya sudah lapuk dan berlubang di beberapa sisi. Aku keluarkan semua pakaianku, tapi bau itu justru semakin kuat saat laci bagian bawahku buka. Lacinya seret, seperti lengket, tapi dengan sedikit tenaga, aku berhasil membukanya. Dan di sanalah, aku menemukan isi yang tidak seharusnya ada. Pertama,
Sebuah kancing baju, besar, hitam, seperti dari blus tua. Lalu ada potongan rambut panjang, sudah kering, dan kusut, disatukan dengan benang merah yang nyaris putus. Tapi yang paling membuatku tercekat adalah foto yang dilipat dua, terselip di pojok. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Foto seorang perempuan muda mengenakan kemeja putih, berdiri di depan sebuah pagar yang samar-samar aku kenali. Pagar rumah depan kos ini. Wajahnya sudah dicoret dengan spidol hitam tebal, disilang berkali-kali. Dan di balik foto itu, tertulis dengan tulisan tangan rapi. Jangan biarkan dia keluar. Tanganku langsung lemas. Aku jatuhkan foto itu ke lantai. Saat ku tatap kembali isi lemari, aku sadar bahwa benda-benda itu bukan tertinggal, tapi sengaja disembunyikan. Untuk apa? Untuk siapa dan siapa perempuan di foto itu? Malam, aku tidur dengan lemari terbuka. Bukan karena berani, tapi karena aku takut kalau menutupnya, sesuatu di dalam akan terkunci kembali. Dan kali ini, mungkin tidak mau sendirian. Kamar nomor 1 yang paling dekat dengan pintu gerbang kos dihuni oleh Mbak Kembeok berkerudung, tinggi kurus. Namanya Mbak Lucy. Aku jarang ngobrol dengannya, karena dia pendiam dan nyaris tidak pernah keluar kamar. Tapi hampir setiap pagi, aku lihat sepatunya terletak rapi di depan pintu, tanda dia masih ada. Sampai suatu malam, sekitar pukul 11 lewat, aku terbangun karena mendengar suara barang diseret dan pintu ditutup terburu-buru. Suara langkah cepat di lorong, lalu suara grendel pagar dibuka. Aku mengintip dari celah pintu. Mbak Lucy sedang menurunkan koper besar, dibantu seseorang sepertinya sopir ojek online. Wajahnya pucat, tidak seperti biasanya, dan yang membuatku merinding, dia tidak membawa semua barangnya, hanya koper dan satu tas gendong. Aku buka pintu dan memanggil pelan, "Mbak, pindah." Dia menoleh sekilas, matanya cekung, seperti kerang tidur, tapi bibirnya menegang. Dengan suara pelan, nyaris berbisik, dia hanya berkata, "Maaf ya, saya nggak kuat, kamu juga hati-hati." Sebelum aku sempat bertanya, dia sudah naik ke motor dan pergi, tanpa pamit ke Bu Rukiah. Tanpa engket, sisanya, tanpa satu kata pun lagi. Besok paginya, aku lihat pintu kamarnya terbuka sedikit. Kurasakan udara berbeda mengalir dari dalamnya, pengap, kering, dan seperti berdebu. Walau baru malam tadi ditempati, Bu Rukiah muncul siang harinya. Waktu ku tanya kenapa Mbak Lucy pindah, dia cuma menjawab singkat, katanya nggak cocok sama tempatnya. Tapi aku tahu, bukan sekadar tidak cocok. Malam sebelumnya, aku juga merasakan sesuatu. Sebuah ketukan samar di pintu kamarku. 2 kali. Lalu diam, lalu suara langkah di lorong yang tak meninggalkan bayangan siapapun di bawah celah pintu. Kini kamar nomor 1 kosong, kamar nomor 3 tetap kosong, dan aku satu-satunya yang tersisa di bangunan belakang itu. Malamnya, lorong itu terasa lebih panjang, lebih sunyi, dan entah kenapa, lebih berat, seolah-olah kos ini sedang menatapku. Kos ini hanya 1 lantai, atapnya rendah, tidak ada tangga ke lantai 2, tidak ada balkon, tidak ada ruangan tambahan, semuanya sederhana dan sempit. Itulah sebabnya, waktu aku mulai mendengar suara dari atas, pikiranku langsung tidak tenang. Malam itu, sekitar pukul 12:30, aku belum tidur. Aku sedang mendengarkan musik pakai headset volume kecil. Karena, entah kenapa, malam-malam belakangan aku jadi takut menutup telinga sepenuhnya. Lalu, tiba-tiba,
musikku kalah oleh suara lain. Srit, srit, seperti suara benda berat diseret di atas kepala, persis di atas lenggit-lenggit kamarku. Aku langsung melepas headset. Diam. Tidak ada suara apapun. Aku hampir mengira itu hanya hayalanku. Sampai Krit, Shriek. Kali ini lebih panjang, lebih lambat, seperti sesuatu yang sedang dipindahkan dengan susah payah. Aku menatap lenggit-lenggit kamarku. Plafonnya triplek tua, dan aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Tapi malam itu aku sadar, dia bercak air besar di salah satu sudutnya, seperti rembesan lama, dan bekas jejak panjang seperti goresan. Dadaku mulai sesak. Suara itu tidak terdengar seperti tikus, terlalu berat, terlalu nyata. Besok paginya, aku memberanikan diri bertanya pada Bu Rukiah. Bu, di atas kamar, ini ada apa ya? Dia menoleh cepat, tatapannya tajam, sekilas. Lalu dia mengusap pelipis dan menjawab pelan. Cuma loteng, kosong. Gak ada apa-apa, tapi tadi malam kayak ada suara geseran, Bu. Dari atas, dia diam sebentar. Lalu tanpa menatap mataku, hanya berkata, "Udah, jangan dipikirin. Tidur aja. Kadang kuping kita suka salah dengar." Tapi, aku tahu, itu bukan salah dengar. Karena malam berikutnya, suara itu kembali datang. Bukan hanya geseran, tapi suara langkah. Pelan, menyusuri loteng. Langkah seperti telapak kaki kecil tapi tanpa irama. Seperti merayap. Seperti mengejar. Aku memejamkan mata, membekap telinga dengan bantal, dan berdoa dalam hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur sambil lampu menyala. Dapur di kos ini sederhana, hanya ada satu kompor gas tua di atas meja semen, wastafel kecil, dan bangku panjang dari kayu di dinding sebelah kiri. Letaknya tepat di samping lorong menuju kamar mandi dan jemuran. Sudutnya agak gelap karena lampu di situ hanya satu bohlam redup yang sering berkedip. Aku jarang masak berat, paling cuman mie instan atau goreng telur. Tapi karena belakangan aku makin malas keluar malam, dapur itu jadi lebih sering kupakai. Dan justru karena itulah aku mulai menyadari sesuatu beberapa kali. Saat sedang berdiri mengaduk mie atau mencuci piring, aku merasa ada yang duduk di bangku belakangku. Bukan melihat langsung, tapi terasa seperti ada bayangan di sudut mata. Seperti ada keberadaan yang berat, diam, membelakangi. Pertama kali ku alami saat malam minggu. Sekitar pukul 8 malam, aku sedang mencuci piring. Dan dari pantulan jendela kecil di depan wastafel, aku melihat siluet seseorang duduk, rambut panjang tergerai, membelakangiku. Diam, refleks, aku menoleh. Bangku itu kosong. Aku mengira itu bayangan rambutku sendiri, atau pantulan bentuk lain. Tapi seminggu berikutnya, kejadian itu terulang. Dan kali ini, aku dengar suara bangku berderit, seperti baru saja diduduki atau ditinggalkan. Aku berbalik cepat. Kosong. Bangku itu masih di tempatnya. Diam, tapi ada bekas basah samar di dudukannya, seperti baru saja ditempati seseorang dengan pakaian lembab. Malam-malam berikutnya, aku mulai gelisah setiap harus ke dapur, tapi rasa takut kadang kalah dengan lapar. Dan malam itu, saat aku mematikan kompor dan memutar badan untuk mengambil piring, aku melihatnya lagi. Seseorang duduk di ujung bangku, rambutnya panjang menutupi muka, tubuhnya bungkuk. Tapi kali ini, dia tidak membelakangiku, dia menghadap ke arahku. Aku membeku, tubuhku seperti ditusuk hawa dingin. Napasku tercekat. Lalu, dalam satu kedipan mata, dia tidak ada. Bangku itu kosong lagi, selalu kosong. Tapi kenapa aku merasa ia tidak pernah benar-benar pergi? Kini,
Setiap kali masuk dapur, aku tak pernah membiarkan punggungku menghadap bangku itu. Dan seringkali aku berpikir, bangku itu hanya kosong bagi mataku, tapi tidak bagi yang tinggal di sini. Dari semua keanehan di kos ini, mungkin yang satu ini terlihat paling biasa, saluran air mampet. Hal yang sering terjadi di bangunan tua, tapi seperti kejadian-kejadian sebelumnya, di sini selalu ada yang tidak wajar. Sudah 2 hari air wastafel di kamar mandiku tidak mau mengalir lancar. Air sabun menggenang, lalu mengalir sangat pelan, seperti ada yang menyumbat di dalam pipa. Awalnya kupikir hanya kotoran biasa, tapi bau anyir mulai muncul dari lubang itu setiap malam, dan baunya tidak seperti sisa sabun atau kotoran biasa. Malam itu, aku memberanikan diri membongkar saringan wastafel dengan obeng kecil yang kupinjam dari teman kuliah. Lampu kamar mandi remang, tapi cukup terang untuk melihat sesuatu. Saat kupaksa cabut sumbat karet di dalam lubang, sesuatu ikut tertarik keluar. Rambut panjang, sangat panjang, meliuk-liuk seperti benang basah, mengular dari dalam pipa. Makin kutarik, makin panjang, sekilas seperti rambutku sendiri. Tapi ketika kusorot dengan cahaya ponsel, warnanya bukan hitam, keabu-abuan, dengan ujung-ujung yang kaku, seperti terbakar. Dan baunya amis, lembab, seperti bau kain tua yang direndam terlalu lama. Kupikir hanya segumpal kecil, tapi setelah hampir 1 menit menarik, rambut itu tak juga habis. Akhirnya aku muntah, campuran jijik dan takut saat kubiarkan sebagian jatuh ke lantai kamar mandi. Aku sadar jumlah rambut itu jauh lebih banyak dari rambut yang bisa rontok dari 1 orang, dan aku tinggal sendiri. Rambutku hitam pekat, pendek, sebahu. Gumpalan itu masih ada. Sampai sekarang, kukumpulkan dalam kantong plastik, dan kubuang ke tong sampah luar dengan tangan gemetar. Tapi anehnya, sejak malam itu, setiap aku mencuci muka, selalu ada 1 helai rambut abu panjang tertinggal di wastafel. Padahal aku tak pernah melihatnya langsung jatuh. Seolah-olah rambut itu tumbuh dari saluran air, atau lebih buruk, ada yang tinggal di bawah sana. Malam itu, aku tidur lebih cepat dari biasanya. Badan lelah, kepala pening, dan rasa takut perlahan jadi kebiasaan yang kuabaikan. Aku hanya ingin istirahat. Kupadamkan lampu kamar, tapi membiarkan lampu lorong menyala agar cahaya tipisnya masuk dari celah ventilasi atas pintu. Kasurku kecil, hanya cukup untuk 1 orang. Ranjang besi tua yang selalu berdecit tiap aku bergerak sedikit. Spray hijau tua, bantal 1, dan selimut tipis. Aku tidur membelakangi dinding, menghadap ke arah jendela kecil. Sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun. Bukan karena suara, bukan karena mimpi, tapi karena sesuatu berubah. Ranjangku terasa berat, seperti ada beban tambahan di sisi kiri. Seperti ada seseorang yang juga sedang rebahan. Awalnya aku diam, pura-pura tidak sadar, tapi perlahan, rasa dingin menjalar dari sisi tempat tidurku. Bukan dingin biasa, tapi dingin basah, seperti kasur yang kena embun, atau ditiduri tubuh yang masih basah kuyup. Aku menahan napas, tidak berani bergerak, tapi perlahan, aku menggeser tangan sedikit ke sisi kasur sebelah kiri dan merasakan lipatan spray yang tertarik. Ada tekanan di sana, ringan, tapi nyata. Aku tidak sendiri. Jantungku berdetak liar. Di dalam gelap, aku tak bisa melihat jelas, tapi telingaku menangkap suara napas pelan, dalam, tepat di samping wajahku. Dan saat itu, aku mencium bau yang sangat familiar, bau asin dan anyir yang pernah muncul dari pakaian basahku, dari rambut, di saluran air, dari mimpi-mimpiku.
Aku memberanikan diri membalik badan. Pelan. Sangat pelan. Tapi begitu tubuhku berbalik sepenuhnya, tidak ada siapa-siapa. Kasur itu kosong. Tapi dinginnya tetap tertinggal. Dan aku melihat bekas lekukan tubuh di sisi ranjangku. Seperti seseorang baru saja berbaring di sana lama. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Hanya duduk di sudut kamar, membungkus tubuh dengan selimut, dan menatap kasur yang kelihatan terlalu panjang untuk ditiduri sendiri. Karena malam itu, aku sadar tempat tidurku bukan hanya milikku. Kamar mandi di kos ini tidak pernah nyaman. Lantainya selalu dingin, meski siang hari. Dindingnya basah, dan cahayanya redup, walau lampunya terang. Tapi mau tak mau, aku tetap harus menggunakannya setiap hari. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Masih pukul 4:30. Langit masih gelap. Tapi aku sudah tidak bisa tidur sejak jam 3. Karena perasaan aneh di kasur semalam, jadi kuputuskan untuk mandi pagi sekalian menenangkan diri. Air keran mengalir pelan. Suaranya menggema di ruangan sempit itu. Kamar mandi ini punya satu cermin kecil yang dipasang di atas wastafel, tepat di depan pintu. Ukurannya hanya sebesar buku tulis, cukup untuk melihat wajah sendiri. Aku sedang menggosok gigi waktu. Kulihat ada yang berdiri di belakangku. Seorang perempuan. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang, menjuntai menutupi sebagian wajah. Daster putih, tipis menempel di badannya, seperti habis basah. Refleks aku berhenti menggosok. Kumandangi cermin itu dengan napas tertahan. Dia tidak bergerak, tapi aku bisa jelas melihat bahwa dia sedang memandangi punggungku. Dengan gemetar, aku perlahan menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya dinding lembab dan pintu kamar mandi yang sedikit bergetar. Tertiup angin kecil dari ventilasi tapisot aku. Kembali menatap cermin, dia sudah tidak ada. Tapi bukan itu yang paling membuatku takut. Yang membuatku mundur sampai punggungku menempel ke dinding adalah baunya. Bau melati, kuat, menyengat, segar sekaligus menyesakkan. Aroma yang tidak pernah ada sebelumnya di kamar mandi ini, dan terlalu pekat untuk sekadar bau sabun. Tercium seperti kembang yang baru ditaburkan di atas kain kafan. Aku keluar dari kamar mandi dengan kaki gemetar, dan sejak saat itu, setiap kali aku bercermin di tempat itu, aku tidak pernah benar-benar berani menatap bayanganku terlalu lama. Karena terkadang, dari sudut pandang yang tak terduga, aku bukan satu Satania yang terlihat di dalamnya. Aku pikir, aku hanya kelelahan, kurang tidur, stres karena kuliah, ditambah suasana kos yang tidak pernah benar-benar tenang. Tapi tubuhku mulai menunjukkan hal lain. Awalnya cuma pusing, lalu mual, tapi beberapa hari kemudian, badanku mendadak lemas, seperti kehilangan tenaga. Aku lebih banyak terbaring, nyaris tidak kuat ke kamar mandi. Suhu tubuhku panas dingin, nafas pendek-pendek, tapi anehnya, tidak batuk, tidak pilek. Teman sekampus menyuruhku ke dokter. Aku dibawa ke klinik dekat kampus, diukur tekanan darah, dicek suhu, bahkan sempat diambil darah. Hasilnya normal. Semuanya. Dokter cuma bilang, mungkin kecapekan, istirahat saja. Tapi aku tahu ini bukan hanya soal capek. Karena setiap malam saat aku mencoba tidur, aku selalu bangun dengan badan basah kuyup, bukan hanya keringat, tapi seperti disiram air. Dan di pagi harinya, bau melati dan anyir itu masih menempel di bantal. Yang lebih aneh, sejak aku terbaring, Bu Rukia sering berdiri lama di depan pintu kamarku. Kadang terdengar gumaman seperti orang mengaji, tapi tidak jelas. Kadang hanya diam, kadang justru bisik-bisik sendiri, seperti sedang bicara pada seseorang yang tidak terlihat. Pernah sekali aku coba buka pintu,
saat mendengar suaranya. Tapi begitu pintu terbuka, dia langsung membalik badan dan pura-pura menyapu lantai. "Gimana? Udah baik kan?" tanyanya datar, tanpa menatapku. Aku mengangguk lemah. Tapi di matanya, aku melihat sesuatu. Bukan khawatir, tapi lebih seperti takut. Seolah aku ini bukan penghuni kos, tapi orang yang sudah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Dan malam itu, aku bermimpi lagi. Tapi kali ini, aku bukan berada di kamar sempit seperti biasanya. Aku berbaring di atas kasur, dan ada 5 sosok berdiri mengelilingiku. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, tapi satu persatu mereka meletakkan telapak tangan mereka di tubuhku. Dan aku tidak bisa bangun, tidak bisa menjerit. Saat terbangun, tubuhku makin lemas, nafasku berat, dan di dada kiriku di atas jantung ada bekas telapak tangan basah. Tubuhku belum pulih sepenuhnya. Meskipun dokter bilang normal, aku tahu ada yang salah. Dan semakin malam, rasa takutku makin sulit dikendalikan. Setiap detik di dalam kamar ini terasa panjang, apalagi saat lampu dimatikan. Akhirnya, aku memberanikan diri meminta seorang teman kuliah untuk menginap. Namanya Nia, teman sekelasku sejak semester pertama. Dia tahu aku sedang sakit dan sempat mendengar cerita-cerita aneh tentang kosku. Awalnya dia ragu, tapi karena kasihan, dia bersedia menemani satu malam. "Nggak usah mikir yang aneh-aneh," katanya sambil masuk ke kamarku. "Kadang kita tuh cuma capek, terus pikiran jalan kemana-mana." Malam itu, kami sempat ngobrol sebentar. Nia tidur di lantai, di atas kasur lipat yang kupinjam dari kamar Bu Rukiah. Lampu kupadamkan sebagian. Kos sepi, seperti biasa, tapi entah kenapa, justru terlalu sepi. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara kendaraan dari luar. Hanya hening sekali pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena Nia mengguncang bahuku. Mukanya pucat, napasnya cepat. Aku dengar suara di telingaku. Bisiknya pelan. Aku belum sempat bertanya apa. Dia melanjutkan. "Pas aku lagi ngantuk, tiba-tiba kayak ada yang bisik di kuping kiri." Dia menelan ludah, pindah. Sekarang, kami duduk berdua dalam diam. Nia tidak mau tidur lagi. Aku juga tidak. Kami menyalakan semua lampu di kamar. Tapi hawa dingin di kamar terasa semakin menusuk, seperti udara dari kulkas yang bocor. Dan sepanjang sisa malam itu, aku lihat Nia terus memegangi telinganya kuping. Kirinya seperti masih bisa merasakan suara itu. Pagi harinya, tanpa sarapan, Nia langsung pamit pulang. "Maaf ya, aku nggak bisa lagi nginep sini." "Kenapa?" tanyaku pelan. Dia hanya menatapku sebentar dan berkata, "Aku nggak tahu itu apa, tapi dia nggak suka aku di sini." Sejak Nia pergi, aku kembali sendiri, dan malam itu aku tidur dengan bantal menutupi kuping kiriku. Karena sekarang aku juga mulai dengar bisikan yang sama. Selama ini aku cuma menduga. Semua keanehan yang kurasakan seperti menggiringku ke satu titik. Kamar nomor 3, kamar kosong di sebelah kamarku, yang selalu sunyi, tapi tak pernah benar-benar terasa kosong. Suara kursi diseret malam-malam, bayangan yang berdiri di depan pintunya, sosok perempuan yang pernah kulihat sekilas di pagi hari, berdiri membelakangiku. Tapi semua hanya dugaan. Sampai suatu sore, saat aku pulang kuliah dan mampir beli gorengan di warung depan gang, ibu penjualnya tiba-tiba berkata, "Kamu anak kos belakang?" "Ya, yang kamar 2, aku mengangguk. Agak heran. "Masih kuat di situ?" "Maksudnya Bu?" "Lah itu, kamar 3 belum ditempatin lagi ya." Sejak kejadian itu, aku menelan ludah. "Kejadian apa Bu?" Ibu itu menatapku ragu, tapi akhirnya dia bercerita dengan suara pelan, sambil sesekali menoleh ke kanan kiri. "Dulu ada anak cewek kos di kamar 3.
mahasiswi, katanya anak rantau. Pendiam, jarang keluar. Tiba-tiba aja 3 hari nggak kelihatan. Pas ibu kos curiga dan pakai kunci cadangan, kamarnya dikunci dari dalam. Ia diam sebentar, lalu melanjutkan. Waktu dibuka pakai paksa. Ternyata dia sudah meninggal. Gantung diri, lehernya pakai kerudung. Tapi anehnya, mukanya ditutup kain basah. Dan di bawah kakinya, lantai kamar itu penuh air. Aku membeku. Waktu itu geger 1 gang, tapi nggak lama. Dibersihin, dikasih bunga-bunga, katanya didoa. Tapi ya, sampai sekarang nggak ada yang betah di kamar itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tanganku gemetar memegang kantong gorengan. Suara jalanan terasa makin jauh, makin asing. Yang sekarang kamar 2 itu. Kamu ya? Tanya ibu itu pelan. Aku mengangguk. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata dengan suara sangat pelan. Kalau malam, ada suara dari sebelah. Jangan dibuka ya, nak. Itu bukan manusia. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi berdiri terlalu dekat dengan pintu kamar nomor 3. Dan malamnya, untuk pertama kalinya, aku dengar suara menangis pelan dari balik tembok. Bukan dari mimpiku, tapi nyata. Di seberang dinding, tangis perempuan, serak, basah. Persis seperti yang selama ini datang di mimpiku. Sudah hampir seminggu ini, aku nyaris tidak pernah melihat Bu Rukiah seperti biasa. Dulu, tiap pagi, dia selalu menyapu halaman, duduk di bangku depan, sambil minum teh, atau sekadar menegur lewat jendela dapurnya. Tapi sekarang, dia seperti menghilang di siang hari. Kos ini jadi lebih sepi dari biasanya. Terlalu sepi. Namun keanehan itu berganti saat malam datang. Beberapa kali, saat aku belum tidur, aku mendengar suara orang bicara dari arah halaman belakang tempat jemuran dan saluran pembuangan air berada. Suaranya pelan, seperti berbisik, tapi terus-menerus. Kadang seperti menggumam, kadang terdengar seperti memanggil nama seseorang. Puncaknya terjadi 3 malam lalu. Aku tak bisa tidur karena mimpi buruk yang terus datang. Akhirnya aku duduk di dekat jendela dapur, sambil minum air putih, dan dari celah kecil gorden, aku melihat Bu Rukiah berdiri di dekat saluran air belakang. Ia memakai daster batik gelap, rambutnya diikat tinggi, di tangannya ada kantong plastik putih, berisi bunga 7 rupa. Perlahan, dia mulai menaburkan bunga-bunga itu ke dalam saluran air, sambil komat kamit. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi sesekali aku menangkap kata-kata seperti, "Jangan ganggu lagi. Jangan ikut siapa-siapa. Tenang di situ. Cukup sampai sini." Hawanya dingin sekali malam itu. Tapi, punggungku lebih dingin lagi melihat adegan itu. Karena saluran air yang dia taburi itu, persis di belakang kamarku. Tempat aku buang air. Tempat rambut-rambut keabu-abuan itu keluar. Tempat bau anyir sering muncul tiap malam. Esok paginya, Bu Rukiah kembali seperti biasa. Tapi ketika aku sapa, dia hanya tersenyum datar dan buru-buru masuk ke kamarnya. Sejak itu aku makin yakin. Dia tahu, bukan hanya tentang suara, mimpi, atau kamar nomor 3. Tapi lebih dari itu. Dia tahu apa yang tinggal di kos ini. Dan mungkin sudah terlalu lama hidup bersamanya. Sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Tubuhku terus melemah. Malam-malamku tak lagi tenang. Temanku tak ada yang mau menginap. Bahkan, bayangan sendiri di kaca pun mulai membuatku takut. Bau melati, suara langkah dari loteng, lemari yang kadang bergemetar sendiri, dan bisikan dari balik ventilasi. Semua itu bukan lagi kebetulan. Kos ini ingin aku pergi, atau kos ini ingin aku tetap di sini selamanya. Tapi aku tak mau ambil risiko. Subuh-subuh, saat langit masih gelap dan suara azan baru terdengar dari masjid ujung gang,
Aku mengepak satu-satunya barang yang tersisa. Ransel hitam berisi dompet, HP, dan satu setel baju. Semua barangku yang lain buku, kasur, pakaian, bahkan sepatu kutinggalkan. Bukan karena tak sempat, tapi karena aku tak berani membuka lemari itu lagi. Tak sanggup berjalan ke dapur, tak mau menoleh ke kamar nomor 3. Kupastikan semua uang kos bulan ini sudah lunas. Aku tak ingin ada alasan untuk kembali. Tidak ada surat, tidak ada pamit. Kupeluk ranselku dan berdiri sebentar di depan pintu kamar. Ruangan itu sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Seperti ada yang menahan napas, seperti ada yang memperhatikan dari sudut sadit gelap, lenggit-lenggit. Perlahan, kuputar gagang pintu, kudorong, terbuka pelan, dan saat kakiku melangkah keluar tok, tok, tok. Suara ketukan 3 kali dari arah kamar nomor 3. Bukan keras, tapi cukup jelas. Seolah-olah dia tahu aku akan pergi dan tidak rela aku tidak menoleh. Tidak menunggu, langkahku cepat menyusuri lorong sempit kos itu, keluar ke halaman, lalu ke jalan gang. Langit masih gelap, udara masih dingin, tapi itu adalah udara paling lega yang pernah kuhirup selama berminggu-minggu. Saat aku sampai di ujung gang dan menoleh sekali ke arah rumah kos itu, lampu kamar nomor 3 menyala sendirinya, padahal tak ada yang tinggal di sana. Tidak lagi, atau tidak pernah benar-benar pergi. Sudah setahun berlalu sejak aku pindah dari kos itu. Kos tua di gang sempit Depok, dengan dinding lembab dan kamar nomor 3 yang tak pernah benar-benar kosong. Kini aku tinggal di tempat yang jauh berbeda. Apartemen kecil yang terang, bersih, berisik oleh suara kendaraan dan musik dari unit sebelah. Tidak ada loteng, tidak ada saluran air yang mengeluarkan rambut, tidak ada bangku dapur yang diduduki siapapun kecuali aku sendiri. Tapi tetap saja, kadang aku bermimpi. Mimpinya selalu sama. Aku tertidur di kamar itu, kamar nomor 2. Suasananya kembali persis seperti dulu. Langit-langit berdebu, lampu redup, hawa dingin menggigit. Dalam mimpi itu, aku tidak tahu bahwa aku sedang bermimpi. Semuanya terasa nyata. Lalu, tok, 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 3 ketukan. Selalu 3, selalu dari jendela. Aku bangun, duduk, menoleh ke arah jendela itu, dan di balik kaca buramnya yang digurat bekas hujan lama ada bayangan. Rambut panjang, dagu menendok, diam, seperti menunggu aku mendekat. Tapi aku tak pernah sempat menatap wajahnya, karena sebelum aku bisa benar-benar melihat, aku selalu terbangun. Kadang keringat dingin membasahi punggungku, kadang aku terbangun dengan bau melati samar masih menggantung di ujung hidungku. Pernah sekali, aku coba menceritakan semuanya pada teman. Mereka bilang, mungkin itu trauma, mungkin hanya sisa ketakutan yang tertinggal, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi, aku tahu, dia belum selesai. Entah siapa dia, entah apa yang dia mau, tapi kehadirannya tak pernah benar-benar hilang. Kos itu sekarang katanya masih buka, masih ada yang tinggal, tapi kamar nomor 3 tetap dikosongkan. Dan setiap aku lewat Depok, bahkan hanya melintasi gang itu, dari kejauhan buluku selalu berdiri, karena bagian dari diriku masih terjebak di sana. Di kamar sempit, dengan udara dingin, lemari tua, dan suara ketukan di jendela. 3 kali, selalu 3 kali. Dan itulah akhir dari kisah nyata. Atau mungkin bukan akhir, karena beberapa pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Dan beberapa ketukan masih terdengar, bahkan dalam mimpi. Jika kamu sedang tinggal di kos yang sunyi, jangan abaikan bau melati yang datang tanpa sebab. Jangan biarkan ketukan kecil di jendela
mengganggumu terlalu lama. Dan jika suatu malam kamu merasa ada yang tidur di sampingmu, berdoalah. Semoga kamu sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu suka cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan like, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan jangan lupa cek dulu kamarmu malam ini. Siapa tahu kamu tidak sendirian.